Menganggur bukan akhir. Aku pernah terjatuh selama 2 tahun, dicap aib keluarga, dianggap sampah, bahkan dikira pengemis yang tak punya masa depan. Tapi justru di titik terendah itu, kutemukan kekuatan yang tak terduga. Kegelapan ternyata tempat terbaik untuk menyalakan api perubahan. Ini bukan cerita sedih. Ini tentang bagaimana luka bisa jadi bahan bakar dan cacian bisa diubah menjadi pemicu. Aku tak lagi meminta belas kasihan. Sekarang, aku menulis kisah comebackku sendiri. Percayalah, di balik setiap akhir yang pahit, selalu ada awal baru yang lebih berani. Sekarang, berhenti sejenak dari keputusasaan. Tarik napas, dan mari kita bangkit. Karena hidup terlalu panjang untuk menyerah, hanya karena satu bab yang gagal. Di Indonesia, status pekerjaan sering dianggap seperti kartu identitas hidup. Tak memilikinya, orang mulai berbisik, beban keluarga, gagal move on, bahkan tersesat. Tapi mari kita lihat data. 60% pengangguran adalah lulusan SMA, SMK. Ini bukan tentang kemalasan. Ini kisah bersama yang lebih dalam dari sekadar label. Mereka adalah wajah-wajah yang memegang ijazah dengan harapan, bukan kegagalan. Mereka bukan beban, tapi tunas yang belum menemukan tanah suburnya. Seperti hujan yang awalnya ditakuti, tapi justru menyuburkan, mereka sedang menunggu musimnya tiba. Di Jepang, ada konsep ruang kosong yang justru memberi arti. Mungkin menganggur adalah dalam hidup. Jeda yang dibutuhkan sebelum arah ditemukan, seperti akar yang mencari jalannya di antara bebatuan. Terowongan gelap bukanlah labirin, di ujungnya selalu ada pintu, selama kita terus melangkah. Jadi daripada menghakimi, mari bergandengan tangan. Daripada menyebut beban, katakan pejuang. Daripada berbisik narkoba, tawarkan dukungan. Karena hidup bukan lari cepat, tapi maraton yang ditentukan oleh ketahanan hati. Dan setiap orang punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Yang perlu kita lakukan, beri cahaya, bukan cap. Tahukah kamu, di Jakarta, satu lowongan kerja bisa diperebutkan ratusan orang. Bayangkan seperti antre tiket konser idol, begitu gerbang dibuka, semua berebut masuk, tapi kursinya hanya satu. Ini bukan tentang siapa paling hebat, tapi tentang berapa banyak kursi yang tersedia. Seperti ratusan benih yang tumbuh di sepetak tanah sempit di tengah hutan beton. Bukan benihnya yang lemah, ruang tumbuhnya saja yang belum cukup. Kadang, angin kehidupan akan membawa kita ke tanah yang lebih lapang. Tapi, itu butuh waktu dan keberanian untuk bertahan. Atau bayangkan ini, kamu antre di warung bakmi favorit, ada ratusan orang, tapi cuma tersedia satu porsi. Bukan karena kamu nggak layak makan, tapi karena warungnya belum siap menampung semua rasa lapar. Mungkin solusinya bukan menyerah, tapi cari warung lain, atau siapa tahu, buka warung sendiri. Kalau ini terasa seperti Hunger Games versi kantoran, kamu nggak sendirian. Tapi ingat, ini bukan akhir episode, cuma babak penyisihan. Masih banyak season lain menunggumu. Dan dari sudut pandang yang lebih dalam, ini semua menunjukkan satu hal. Energi generasi muda sangat besar, tapi ruangnya belum sebanding. Seperti sungai deras yang butuh lebih banyak jalur aliran. Mungkin solusinya bukan sekadar berebut kursi, tapi menata ulang ruangan agar lebih banyak yang bisa duduk. Jadi, kalau belum berhasil hari ini, jangan bawa pulang kritik, bawa pulang harapan. Karena ini bukan tentang kurangnya nilai dirimu, tapi sempitnya ruang yang perlu kita perluas bersama. Masa nganggur sering dianggap tanah tandus, tapi siapa sangka di balik sunyinya ada potensi tersembunyi. Lihat kisah Tono di Surabaya. Dulunya hanya seorang pemuda yang duduk di kamar sempit, ditemani HP bekas dan waktu kosong. Tapi alih-alih larut dalam penantian, ia mulai menanam sesuatu. Belajar edit video, frame demi frame. Bayangkan hidupnya seperti film, pembukaannya gelap penuh jeda. Tapi pelan-pelan alurnya berubah. HP bekas jadi pedang, jeda jadi montase perubahan. Dari tanah kosong itu,
tumbuh pohon rindang, sekarang Tono punya penghasilan 10 juta per bulan. Bukan dari keberuntungan, tapi dari keberanian mengasah diri dalam senyap. Dalam bahasa petualangan, ini fase training arc, dojo tersembunyi sebelum misi besar dimulai. Dan setiap orang punya dojonya sendiri, asal mau melihatnya. Bagi Tono, nganggur bukan akhir, tapi sungai yang awalnya menggenang, lalu menggerakkan turbin hidupnya. Bukan soal seberapa canggih alatmu, tapi seberapa jeli kamu mengalirkan waktu yang ada. Dari genangan itu, energi mengalir. Dari HP rusak, lahir kehidupan baru. Kini, Tono bukan hanya editor, tapi mentor bagi 50 anak muda lainnya. Perjalanan ini bukan lagi soal aku berhasil, tapi tentang bagaimana jeda bisa jadi jembatan untuk tumbuh, berbagi, dan membangun komunitas. Jadi kalau kamu sedang dalam masa jeda, mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu musim menanam benih yang kelak tumbuh di tempat tak terduga. Dan siapa tahu, skripmu sendiri baru saja dimulai. Action. Banyak orang lupa, kesuksesan sering diawali oleh masa tanpa apa-apa. Steve Jobs pernah dipecat dari Apple, J.K. Rowling ditolak berkali-kali, Walt Disney pernah dianggap tak punya imajinasi. Dunia mengira mereka selesai. Tapi justru di masa itu, saat hidup terasa sunyi dan jalan tampak buntu, akar mereka tumbuh diam-diam. Bayangkan masa nganggur sebagai musim dingin untuk pohon, training arc, seorang pahlawan, atau fase karbonisasi sebelum jadi berlian. Mungkin di permukaan tampak diam, tapi di dalam banyak hal sedang bergerak. Seperti bambu Jepang yang 4 tahun pertamanya hanya menumbuhkan akar dalam gelap, lalu di tahun kelima, melesat 30 meter dalam hitungan minggu. Hidup pun begitu. Bukan kegagalan yang membuat kita tertunda, tapi proses pendewasaan yang sedang menyusun lompatan. Nganggur itu bukan berarti berhenti. Itu seperti jeda dalam musik, bukan kekosongan, tapi ritme. Tanpa jeda, lagu hanya deretan nada yang lelah. Jobs menggunakan jedanya untuk membangun Next, yang akhirnya menyelamatkan Apple. Dan hujan, ia bukan penghalang pelangi, tapi syarat terciptanya keindahan. Tekanan yang kamu rasakan hari ini mungkin adalah air yang menyirami benih, prisma yang memantulkan warna, atau latar adegan sebelum klimaks film kehidupanmu. Jadi, jika kamu sedang di masa diam, jangan panik. Mungkin itu bukan diam, tapi akar sedang tumbuh. Mungkin bukan kegagalan, tapi jeda yang memberi ruang bagi simfoni kesuksesanmu nanti. Karena setiap tokoh hebat punya masa sunyi. Dan dari sunyi itulah, babak heroik dimulai. CV hanyalah secarik kertas, sketsa pensil yang bisa dihapus, direvisi, dilipat, atau dilupakan. Tapi dalam hati orang tuamu, kau adalah matahari yang mereka tunggu sejak pagi, pelangi setelah hujan, lukisan cat minyak yang tak pernah pudar di kanvas hidup mereka. Dunia mungkin meminum kopi pahit berlabel gelar nilai dan jabatan untuk menilai kekuatanmu. Tapi bagi mereka, kau adalah teh hangat yang diseduh dengan rindu. Coklat manis yang menghibur di tengah getirnya hidup. Tak perlu tinta emas untuk menulis namamu. Dalam ingatan mereka, kau sudah tercetak di hati. Adikmu tak melihat Sewu, ia melihat kenangan. Kau yang mengajarinya naik sepeda. Kau yang jadi bintang jatuh dalam doanya setiap malam. Dalam matanya yang berbinar, kau tetap superhero. Mural warna-warni yang melekat di dinding kenangan masa kecilnya. Dan di balik diamnya orang tua, tersimpan doa yang tak pernah putus. Doa yang menjadi kuas tak terlihat, menyempurnakan setiap goresan hidupmu. Mereka adalah astronom yang tahu persis di mana kau bersinar, meski langit sedang mendung. Mereka adalah penyimpan album masa kecilmu, bukti bahwa kau lebih dari sekadar label. Pengangguran hanyalah awan sesaat, bayangan yang lewat, tapi cahayamu, itu abadi. Jangan biarkan satu kata mengaburkan mahakarya yang telah lama kau lukis dalam hidup mereka. Karena cinta mereka padamu bukan soal apa yang kau capai, tapi siapa dirimu saat dunia tak melihat. Nganggur itu seperti kapal yang berlayar di lautan gelap, tanpa cahaya mercusuar, hanya ditemani bintang yang kadang sembunyi di balik awan.
Mungkin kompasmu belum menemukan kutub dan layar sempat goyah. Tapi percayalah, selama langit masih terbentang, bintang tak pernah benar-benar hilang. Ini bukan akhir pelayaran, hanya jeda sebelum fajar menyapa. Seperti GPS yang kehilangan sinyal, hidupmu sedang rekalibrasi. Jalur lama tak lagi relevan, tapi itu bukan kegagalan. Itu sistem yang sedang memperbarui peta. Di balik layar yang tampak gelap, algoritma tak terlihat sedang bekerja. Jangan force quit. Kadang, loading jalan terbaik memang butuh waktu. Nganggur juga seperti tersesat di hutan belantara. Kabut mengaburkan pandangan, tapi kalau kau cukup sabar dan peka, di balik semak itu mungkin tersembunyi sungai atau jejak kecil yang bisa jadi awal petualangan baru. Buku hidupmu belum sampai klimaks. Jalan terbaik seringnya justru ditemukan saat kita lupa membawa peta. Hidup adalah lagu, dan setiap lagu butuh jeda. Nganggur bukan nada sumbang, itu bagian dari irama. Mungkin playlistmu sedang buffering, tapi di balik noise, melodi baru sedang diunduh. Tunggu sebentar, sebentar lagi ritmenya akan mengalir lagi, dan kau akan menari tanpa perlu bertanya kemana kaki harus melangkah. Karena kadang, cahaya harus terpecah lebih dulu lewat prisma, sebelum ia memantul indah dalam warna. Sekarang mungkin kau tampak redup, tapi sebenarnya kamu sedang mencari sudut pantul terbaikmu. Setiap warna punya waktunya sendiri untuk bersinar. Jadi jangan matikan lentera, jangan lipat layar, jangan berhenti di tengah hutan. Karena kegelapan ini bukan kehampaan, ini panggung. Dan kau sedang bersiap jadi cahaya paling menakjubkan. Halaman buku harian terbuka, tulisan tangan rapi dengan sedikit coretan kecil di pinggir. Hari ke-28, hari ini aku belajar VLOOKUP di Excel. Nggak sempurna, tapi berhasil. Dan kurasa itu cukup untuk hari ini. Di luar jendela, stigma pengangguran masih bergentayangan. Tapi di grup media sosial pekerjaan, 100 CV yang kukirim bulan ini berubah jadi lencana kehormatan. Ada yang bilang aku pemimpi, tapi kutulis jawabanku di catatan ini, iya, aku nganggur. Tapi ini, 100 CV lamaran kerja plus, 5 skill baru. Aku bukan diam, aku bertumbuh. Setiap pagi, aku buka questlog milikku, versi kecil dari petualangan hidup. Senjata baru, Excel Mastery. Musuh terkalahkan, keraguan diri guild, grup komunitas kerja. Kadang, hidupku terasa seperti berkebun dalam diam. Satu skill sama dengan satu benih. 100 CV, pekerjaan sama dengan akar yang menjalar dalam tanah. Grup ini, tempat kami berbagi pupuk data, menyiram dengan dukungan, dan menghitung tunas bersama. Mereka lihat aku diam, tapi sebenarnya aku sedang tumbuh dalam senyap. Bayangkan hidupmu seperti game RPG. Saat ini kamu belum di arena pertarungan utama, tapi di babak pelatihan awal, tempat para karakter utama mengumpulkan senjata, belajar sihir, dan mencari teman party. Masa menganggur itu bukan kegagalan, itu fase persiapan. Langkah quest pertama, upgrade skill, belajar Canva, Excel, editing, atau copywriting itu seperti ambil senjata plus 10. Sumber expo, YouTube, atau LinkedIn Learning. Gabung party. Masuk ke grup-grup pekerjaan di medsos. Buff, semangat plus kolaborasi, plus info lowongan proyek, sama dengan XP. Proyek kecil, relawan, magang, atau freelance, sama dengan poin yang valid. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Analogi sainsnya begini. Masa ini adalah reaksi endotermik, kamu ngasih banyak energi di awal. Belajar, kirim lamaran, bangun relasi, hasil belum terlihat langsung, tapi reaksi sedang berlangsung. Dan yang paling penting, jangan berhenti memberi energi. Tips praktis ala laboratorium, katalis, Shabgurung, komunitas suportif yang peduli rumus aksi, 1 jam belajar per hari, plus 3 lamaran per minggu. Elemen pendukung, kuota internet, plus niat plus waktu, fakta buat ngebus motivasi. 80% pekerjaan 2025 butuh skill yang belum ada di 2020. WEF, 70% freelancer
Mulai hanya bermodal HP plus niat komunitas, belajar online tumbuh 300% pasca pandemi, artinya kamu bukan ketinggalan. Kamu justru lagi siapin senjata buat game versi terbaru. Contoh, log harian pejuang. Edit CV, pakai Canva, 15 menit. Belajar Excel dasar, YouTube 30 menit. Kirim 2 lamaran, Jobstreet, LinkedIn. Join diskusi di grup freelancer, dapat insight and peluang collab. Kelihatannya kecil? Nggak masalah. Kapal besar juga butuh waktu buat berbelok. Yang penting, kamu bergerak. Dan terakhir, surat buat kamu dari sesama pejuang. Hei kamu yang lagi baca ini, iya, aku tahu rasanya. Dibandingin, direndahin, dilihatin kayak beban. Tapi gue pernah di titik itu juga. Yang ngebantu gue, buat jadwal harian, serius, sekecil apapun. Cari mentor di Telegram, LinkedIn, mereka nggak segan bantu. Dokumentasikan progres, biar kamu tahu kamu sedang tumbuh. Sekarang gue udah punya bisnis kecil, tapi semua dimulai dari satu langkah di hari ketika rasanya nggak ada yang percaya. Jadi percayalah, fase ini cuma sementara. Lo bukan gagal, lo lagi berkembang. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu sedikit lebih kuat hari ini, bayangkan apa yang bisa terjadi kalau kamu nggak ketinggalan satu pun video berikutnya. Di sini, kita tumbuh bareng. Satu motivasi, satu langkah, satu hari sekali. Jadi, jangan lupa subscribe channel Bab Kehidupan dan nyalakan loncengnya, biar kamu jadi yang pertama dapat suntikan semangat setiap kali video baru tayang. Karena perjalananmu belum selesai, dan aku di sini untuk nemenin kamu jalan terus.